Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masalah sosiologi kebangsaan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sosiologi kebangsaan dan masalah apa saja yang terdapat di dalamnya? Baiklah, kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan keragaman sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Banyak dari tantangan-tantangan ini muncul dari dalam masyarakat itu sendiri sebagai akibat dari dinamika sosial yang terus berubah dan perkembangan internal yang beragam. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian sosio-kebangsaan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah-masalah sosio-kebangsaan dan analisis faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Dan yang terakhir yaitu dampak masalah sosio-kebangsaan terhadap kehidupan masyarakat dan upaya kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut serta evaluasinya. Baik semuanya, mohon disimak. Di sini ada pengertian dari sosiologi. Secara etimologis, istilah sosiologi berasal dari kata Latin, yaitu socius dan logos. Socius yang berarti kawan, bermasyarakat, atau berkawan. Adapun logos, yaitu berarti ilmu atau berbicara tentang sesuatu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah cabang dari ilmu-ilmu sosial, yang berarti ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, pengertian dari kebangsaan. Kebangsaan berasal dari kata bangsa, yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti yang pertama yaitu ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, yang kedua perihal bangsa, mengenai yang bertalian dengan bangsa, dan yang terakhir kesadaran diri sebagai warga dari suatu bangsa. Baiklah, sosiologi kebangsaan adalah cabang sosiologi yang mempelajari identitas nasional, pembentukan masyarakat nasional, solidaritas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kohesi sosial dalam suatu negara atau bangsa. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana ideologi budaya dan struktur sosial berkontribusi pada kesadaran nasional dan integrasi masyarakat. Adapun masalah sosio kebangsaan adalah tantangan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan politik suatu negara, meliputi identitas nasional, integrasi masyarakat, kesetaraan sosial, polarisasi politik, dan konflik antar etnis atau antar kelompok.
maupun agama. Baik, kita akan mengidentifikasi masalah-masalah sosial kebangsaan dan menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Di sini ada beberapa masalah atau konflik yang terjadi beserta faktor-faktornya. Baik, yang pertama yaitu krisis identitas. Nah, krisis identitas ini merupakan salah satu masalah utama di mana individu atau kelompok merasa tidak diakui atau dipinggirkan oleh kelompok lain. Faktor penyebabnya termasuk ketidakpuasan akibat perasaan tidak diakui, alienasi, dan perasaan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Kemudian yang kedua yaitu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Nah, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi masalah lainnya. Faktor penyebabnya meliputi kebijakan ekonomi yang tidak adil, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta perbedaan dalam struktur sosial dan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu polarisasi politik. Nah, perbedaan dalam pandang politik memunculkan perpecahan di antara masyarakat, yang mana ini mempersulit proses dialog dan kerjasama. Faktor penyebabnya mencakup kurangnya ruang untuk dialog politik yang terbuka, retorika politik yang memecah belah, dan kepentingan politik yang egois. Dan yang terakhir yaitu konflik etnis dan agama. Nah, konflik yang muncul dari perbedaan etnis dan agama dapat mengancam perdamaian dan stabilitas suatu negara. Faktor penyebabnya termasuk penggunaan identitas etnis dan agama untuk memperoleh kekuasaan atau akses sumber daya, serta kurangnya resolusi konflik yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu dampak masalah sosio kebangsaan terhadap kehidupan masyarakat dan upaya atau kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut serta evaluasinya. Nah, adapun dampak dari masalah sosio kebangsaan terhadap kehidupan masyarakat, yang pertama yaitu mengakibatkan perpecahan serta ketegangan sosial. Yang kedua yaitu mengakibatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi. Dan yang ketiga, mengakibatkan ketidakstabilan politik dan keamanan. Nah, adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama, pembentukan dialog dan rekonsiliasi, dan yang kedua, pengembangan program kesetaraan dan inklusi, dan yang terakhir yaitu strengthening government and law enforcement. Nah, baik semuanya. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu terkait masalah sosio kebangsaan, ini adalah fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam satu negara atau masyarakat. Salah satu aspek utama dalam masalah sosio kebangsaan adalah krisis identitas, di mana individu atau kelompok merasa tidak diakui atau dipinggirkan oleh kelompok lain. Kemudian ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga menjadi masalah dengan ketidakadilan dan distribusi kekayaan, kesempatan, dan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, polarisasi politik juga merupakan masalah yang dapat menghambat dialog dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama. Konflik etnis dan agama juga dapat mengancam perdamaian dan stabilitas suatu negara. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.